Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, brother. Saya di sini akan menjelaskan tentang self introduction and others. Nah, setelah self introduction and others, saya akan menjelaskan question and question word dan juga explanation of place. Oke, teman-teman, apa sih itu self introduction and others itu? Self introduction and others itu adalah kata-kata yang digunakan ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain dan juga ketika kita memperkenalkan diri orang lain, teman-teman. Nah, itu pengertian dari self introduction and others tersendiri. Oke, sekarang kita harus mengetahui bagaimana sih kata-katanya itu, apa sih ekspresi yang harus digunakan. Oke, kita lanjut, teman-teman. Oke, yang harus digunakan ketika mengenalkan diri kita kepada orang lain itu ada yang formal dan juga ada yang informal atau tidak formal. Oke, ketika kita ada dalam acara yang formal, kita bisa menggunakan ekspresi let me introduce myself to you. Nah, itu bisa digunakan ya. Atau hello, I'd like to introduce myself. Atau juga allow me to introduce myself. Nah, itu digunakan ketika kita dalam acara formal, ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Dan juga ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain di acara yang tidak formal, kita bisa menggunakan ketika dengan kata-kata good morning, my name is, dan lain-lain. Nah, acara formal itu ketika kita bertemu dengan seorang guru atau ada dalam acara rapat. Dan non formal itu ketika kita mengobrol dengan teman sebaya, teman-teman. Nah, ekspresi yang digunakan itu apa saja sih? Yang pertama itu pasti nama ketika kita memperkenalkan diri kita itu. Yang kedua itu age atau umur kita, dan juga occupation. Occupation itu pekerjaan kita apa. Nah, sekarang kita sebagai mahasiswa. Dan juga address. Address itu alamat kita. Dan juga bisa ditambahkan dengan hobi. Dan juga family. Contohnya family itu I have two brothers and one sister. Contohnya itu, teman-teman. Oke, kita berikan contoh di sini tata cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain ya, teman-teman. Oke, contohnya kayak gini. Let me introduce myself to you. My name is Muhammad Farhan Khalil. Contohnya, or I'm Farhan Khalil. Nah, gitu, teman-teman. I'm 27 years old. Saya itu berumur 17 tahun, teman-teman. Oke, ada selanjutnya itu I was born on. Nah, ini itu bedanya apa sih, teman-teman, antara in dan on itu? Nah, ketika kita menggunakan kata in, kita itu harus menggunakan kata tempat, teman-teman. Seperti I was born in Subang. Lalu on itu tanggal, teman-teman. I was born on tanggal sekian contohnya, teman-teman. Lalu I'm originally from Subang. I now live in Bandung. Contohnya, teman-teman. I am a mahasiswa atau I am a student. Itu, teman-teman. Lalu respon yang harus diberikan ketika ada orang lain memperkenalkan dirinya kepada kita, apa sih respon yang harus digunakan? Yang pertama kita bisa menggunakan hi, I'm example, hi, I'm Cecep. Nice to meet you. Nah, nice to meet you itu sering digunakan ya, teman-teman, ketika ada orang lain mengenalkan dirinya sendiri kepada kita. Oke, lanjut, teman-teman. Expression do you know Rini? Seperti itu, teman-teman. Oke. Atau no, I haven't. Hi, glad to meet you. I'm Farhan Khalil. Oke, contohnya, teman-teman, itu. Dan yang sering digunakan itu it nice to meet you. Nah, kata-kata nice to meet you ini sering digunakan ketika ada orang yang memperkenalkan diri atau orang lain yang memperkenalkan diri orang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke question and question word, teman-teman. Sebelumnya, apa sih itu question? Question itu pertanyaan. Nah, yang dipelajari sekarang bagaimana kita membuat suatu pertanyaan, teman-teman. Itu question and question word. Nah, lalu juga ada perbedaan antara question and question word, teman-teman. Oke, di sini bisa dijelaskan ya, teman-teman. Oke. Nah, question itu secara simpel adalah pertanyaan yang jawabannya singkat atau jawabannya itu hanya yes or no saja, teman-teman. Nah, di sini ada formulanya.
bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Nah, kita langsung ke example saja teman-teman. Apakah mereka belajar setiap hari? Nah, di sini ada kata mereka. Ketika subjeknya mereka itu pasti menggunakan do. Yang menggunakan awalan do itu subjeknya I, you, we, they. Nah, ini digunakan pada simple present tense saja teman-teman saya menjelaskannya. Oke, jadi ke bahasa Inggris kan do they work every day? Nah, pasti apakah mereka bekerja setiap hari? Nah, pasti jawabannya ya atau tidak, yes or no gitu teman-teman. Lalu gimana sih kalau subjeknya itu dia atau orang ketiga teman-teman? Nah, ketika subjeknya orang ketiga, kita bisa menggunakan does teman-teman. For example, apakah dia laki-laki bekerja setiap hari? Nah, kita bisa menggantikan ke bahasa Inggris. Contoh, does he work every day? Nah, itu teman-teman. Pasti jawabannya yes or no saja. Oke. Lanjut. Formula di sini formula yang digunakan untuk question word. Nah, question word ini menanyakan tempat biasanya teman-teman. Apa atau bisa sering disebut 5W1H, yaitu what, where, when, why, who, and how teman-teman. Oke, di sini kita bisa mencontohkan bahwa ketika subjeknya itu I, you, we, and they, nah kita bisa menggunakan to be-nya itu do teman-teman. Nah, ini ada hanya dalam simple present tense saja teman-teman. Contohnya apa yang mereka lakukan? Nah, mereka itu subjeknya they teman-teman. Berarti kita bisa menggunakan what do they do every day. Jangan what does they do every day. Itu sangat salah teman-teman. Nah, setelah itu yang menggunakan subjek orang ketiga, kita menggunakan to be-nya itu does teman-teman. Contoh, di mana dia perempuan belajar setiap hari? Nah, ketika ada dia perempuan, berarti kita menggunakan to be-nya itu does. Contohnya, when does she study every day? Nah, di mana dia perempuan belajar setiap hari? Nah, itu contoh question word teman-teman. Nah, sekarang kita harus tahu dulu teman-teman, apa sih arti what, where, when, why, who, and how itu teman-teman. Oke, saya sekarang akan memberitahu what itu apa. Bukan what itu naon ya teman-teman. Oke, lanjut. Where itu menanyakan kata tempat teman-teman. Dan when itu menanyakan waktu, kapan gitu. Why itu kenapa. Who siapa, how artinya bagaimana. Mungkin teman-teman juga sudah mengerti masing-masingnya, tidak perlu dipanjangkan secara terperinci ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada formula with nominal form to be. Nah, biasanya di sini menanyakan tentang sifat seseorang, teman-teman. Contohnya, apakah saya seorang pelajar? Ya, gitu ya, teman-teman. Oke, di sini ada contoh am, is, are. Nah, ini to be-nya, teman-teman. Ketika subjeknya I, maka to be-nya itu am. Ketika subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Ketika subjeknya you, we, and they, maka to be-nya itu are. Oke, teman-teman. Oke, kita di sini buat contoh ya. Apakah saya seorang pelajar? Am I a student? Nah, kita bisa menggunakan kata am ketika subjeknya itu I. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini ada preposition of place. Preposition of place ini adalah kata yang menerangkan tempat. Contohnya itu above, on, under, in front of, behind, beside or next to, and between. Nah, above itu di atas tapi tidak menempel. Contohnya the cat is above the box. Lalu on di atas namun ini menempel teman-teman. Contohnya the cat is on the box. Kucing itu ada di atas kotak. Or under itu di bawah. The cat is under the box. Atau juga ada in front of, behind,
dan seterusnya teman-teman. Mungkin teman-teman juga dalam materi preposition of place ini dapat mengerti. Yang terpenting preposition of place ini adalah materi yang menerangkan kata tempat. Seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for time. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.